Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kita menguji adrenalin dan emosi dengan kisah-kisah yang penuh dengan tikungan tak terduga. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan menyelami kisah Sonia, seorang istri yang difitnah keji oleh mertua dan iparnya sendiri. Mereka menuduhnya mencuri uang dan menggadaikan sertifikat rumah, yang berujung pada talak dan pengusiran brutal. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Sonia akan membalas dengan cara yang paling menyakitkan, menghancurkan karir suaminya demi membuat mertua dan iparnya kapok seumur hidup. Penasaran bagaimana Sonia, dibantu oleh pengacara andalnya, meruntuhkan kerajaan bagus dan membalikan keadaan? Sebelum kita mulai, yuk langsung like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, ya. Terakhir, seperti biasa, silakan komen di bawah, ketik nama, asal kota, dan hadir. Siap merasakan kepuasan dari pembalasan yang cerdas? Mari kita mulai kisah kita. Sonia berdiri di depan jendela dapur, memandang kebun kecil di belakang rumah. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang tenang setelah hari kerja yang melelahkan, tetapi ketenangan itu hanyalah ilusi. Di sudut ruang tamu, tawa renyah yang terdengar dibuat-buat membungkus udara seperti kabut beracun. Itu adalah tawa Bu Asih, mertuanya, dan Tia, adik iparnya. Mereka tidak tertawa bersamanya, mereka tertawa karena dia. Sonia menarik napas dalam. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Bagus, dan selama 5 tahun itu pula, ia hidup di bawah bayang-bayang ketidaknyamanan yang sengaja diciptakan oleh dua wanita itu. Bu Asih dan Tia selalu melihat Sonia sebagai duri. Mereka adalah keluarga kelas atas yang bangga dengan silsilah dan kekayaan warisan mereka. Sonia, meskipun berasal dari keluarga terpandang juga, dianggap tidak cukup mengangkat derajat Bagus yang karirnya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar sedang menanjak pesat. Sejak awal, pernikahan mereka dipenuhi upaya sistematis untuk menjatuhkan Sonia. Mulai dari komentar tajam tentang cara Sonia berpakaian, cara ia mendidik kedua anak mereka, hingga yang paling menyakitkan, keraguan terus-menerus terhadap kemampuan finansialnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana dan peran ibu rumah tangga penuh waktu, Sonia adalah seorang profesional cerdas dengan koneksi bisnis yang diam-diam sangat kuat, jauh melampaui posisi Bagus di kantor. Ia hanya memilih untuk meredam ambisinya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Itu adalah sebuah kesalahan yang kini ia sadari dengan pahit. Hari itu, suasana berbeda. Tawa Bu Asih dan Tia terdengar penuh kemenangan, seperti merayakan selesainya sebuah misi yang keji. Tiba-tiba, percakapan mereka terdengar jelas menembus keheningan dapur. "Berhasil, Bu, berhasil. Lihat wajahnya. Tenang sekali seolah tidak terjadi apa-apa." "Bodoh. Dia tidak tahu kita sudah selangkah lagi mengusirnya," bisik Tia, suaranya dipenuhi kegembiraan yang jahat. Bu Asih menjawab dengan suara yang lebih berat dan dingin, "Tentu saja berhasil, Tia. Ibu sudah merencanakan ini sejak lama. Sekarang Bagus benar-benar di tangan kita. Dia tidak akan pernah percaya lagi pada Sonia. Uang itu, dan sertifikat itu, sempurna." Darah Sonia mendidih. Ia mencengkeram tepi meja dapur. "Uang apa? Sertifikat apa?" pikirnya. Ia tahu mereka sedang merencanakan sesuatu, tapi mendengar pengakuan, "berhasil," dari mulut mereka sendiri membuatnya lemas. Ia melangkah perlahan menuju pintu dapur, berusaha mendengarkan lebih detail tanpa membuat suara. Tia melanjutkan, suaranya bergetar karena adrenalin, "Aku tidak menyangka ide memalsukan tanda tangan di berkas gadai itu bisa semulus ini, Bu. Bagus pasti mengira Sonia yang melakukannya. 70 juta itu, lumayan untuk permulaan kita." 70 juta itu hanyalah pengorbanan kecil. Nak, itu akan ditukar dengan seluruh rumah ini, seluruh aset Bagus, dan yang paling penting, kendali penuh atas hidupnya. Sonia sudah terlalu lama menghalangi. Karir Bagus akan jauh lebih cepat melesat tanpa beban mental seperti dia. Ingat, rencana kita selanjutnya adalah mencari istri baru untuk Bagus, yang setara dengan posisi kita. Bu Asih berucap penuh percaya diri, seolah-olah ia sedang membahas proyek bisnis, bukan menghancurkan kehidupan seseorang. Sonia tidak bisa bernapas.
70 juta? Sertifikat rumah? Tuduhan pencurian dan penggadaian? Ini bukan lagi pertengkaran rumah tangga biasa. Ini adalah kejahatan terorganisir yang bertujuan menghancurkannya. Ia harus segera bertindak. Setidaknya mencari bukti bahwa mereka sedang merencanakannya. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan fitur rekam suara, dan meletakkannya dengan hati-hati di rak piring yang tersembunyi. Saat Sonia kembali ke ruang tamu dengan wajah setenang mungkin, Tia dan Bu Asi segera menghentikan percakapan mereka dan memasang wajah ramah yang menjijikkan. "Oh, Sonia, sayang. Kenapa kamu di dapur? Sini, temani kami. Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu, tentang urusan rumah tangga," sapa Bu Asi, senyumnya terasa seperti sabetan pisau. "Tidak, terima kasih, Bu. Saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Ada banyak cucian yang harus saya tangani," jawab Sonia, berusaha terdengar datar. Tia menyeringai. "Cuci? Oh, ya ampun, kasihan sekali. Tapi ya sudahlah, itu kan memang pekerjaanmu, kan? Bukankah itu saja yang bisa kamu lakukan dengan baik di rumah ini?" Sonia mengabaikan provokasi itu dan berbalik. Namun, sebelum ia mencapai tangga, pintu depan terbuka dengan gebrakan keras. Bagus berdiri di sana, wajahnya merah padam. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan api kemarahan yang membakar. Ia baru saja pulang dari kantor, jauh lebih cepat dari biasanya. Di tangannya, ia memegang selembar kertas tebal yang tampak seperti sertifikat, dan beberapa lembar dokumen bank. "Sonia, kemari. Sekarang juga." Bagus berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Ini adalah pertama kalinya Bagus benar-benar membentaknya. Bu Asi dan Tia saling pandang sekilas, senyum samar kepuasan terukir di bibut mereka. Mereka tahu, umpan sudah dilempar, dan Bagus telah menelannya bulat-bulat. Sonia berjalan mendekat dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Ia tahu ini adalah puncaknya. "Apa yang terjadi, Bagus? Kenapa kamu berteriak?" tanya Sonia, berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan berwibawa. Bagus melempar dokumen di tangannya ke wajah Sonia. Lembar-lembar kertas itu jatuh berserakan di lantai marmer. "Jangan pura-pura tidak tahu. Ini, coba lihat ini." Bagus menunjuk kertas-kertas itu. "Aku mendapat telepon dari bank. Uang 70 juta dari rekeningku hilang. Dan bank juga menanyakan kenapa sertifikat rumah ini ada di tangan mereka sebagai jaminan utang pinjaman atas namaku. Katakan, apa yang kamu lakukan, Sonia?" Bu Asi mendekat, memeluk lengan Bagus, dan mulai memainkan peran sebagai ibu yang terluka dan simpatik. "Sabar, nak. Kamu harus sabar. Jangan emosi. Mungkin Sonia bisa jelaskan. Tapi ibu juga khawatir. Bagus. Tiba-tiba uang itu hilang. Sertifikat rumah tergadai. Ibu jadi curiga." Tia menambahkan, dengan nada histeris yang dibuat-buat, "Kak Sonia, kenapa kamu lakukan ini? Uang itu kan untuk modal usaha Kak Bagus. Kenapa kamu tega mencuri dan menggadaikan masa depan suami sendiri?" Sonia menatap mata suaminya. Ia melihat keraguan, tapi lebih banyak lagi kemarahan dan kepercayaan buta pada dua wanita di sebelahnya. "Aku tidak mencuri uang itu, Bagus. Dan aku bersumpah, aku tidak pernah menggadaikan sertifikat rumah. Aku bahkan tidak tahu di mana sertifikat itu disimpan," jawab Sonia tegas. Bagus tertawa, tawa hampa yang menusuk hati Sonia. "Tidak tahu? Lalu, siapa lagi? Hanya kamu dan aku yang punya akses ke sana. Ibu dan Tia bahkan tidak tahu password rekeningku. Tapi, lihat tanda tangan ini." Bagus menunjuk dokumen gadai. "Mirip sekali dengan tanda tanganmu. Hanya kamu yang bisa melakukannya, Sonia. Kamu serakah. Kamu bilang ingin rumah yang lebih besar, ingin liburan mewah, dan karena aku belum bisa memberikannya, kamu mulai mencuri dan menggadaikan harta suamimu sendiri." Bagus mengambil jeda sejenak, wajahnya pucat karena pengkhianatan yang ia rasakan. Semua itu adalah hasil rekayasa Bu Asi dan Tia. Bu Asi mengangguk puas. Tia tersenyum licik di belakang punggung Bagus. "Aku tidak bisa mempercayai ini," gumam Bagus, suaranya kini berubah menjadi rasa jijik. "Setelah semua yang aku berikan, ini balasanmu?
Mencuri uang 70 juta dan menggadaikan rumah yang aku beli dengan susah payah. Aku sudah bilang, aku tidak melakukannya. Sonia berteriak, air mata mulai menggenang. Ini pasti ulah mereka. Mereka berdua yang melakukannya. Mereka selalu ingin mengusirku. Bu Asi menggelengkan kepala dramatis, air mata palsu mulai menetes. Ya Tuhan, Sonia. Kenapa kamu menuduh ibu dan Tia? Kami hanya ingin kebahagiaan Bagus. Kami tidak pernah menyentuh 1 sen pun uangmu atau uang Bagus. Kami hanya menyayangi Bagus. Tia bersembunyi di balik Bu Asi, pura-pura ketakutan. Aku tidak tahu apa-apa. Kak, jangan libatkan aku. Aku tidak mau dituduh. Melihat ibunya menangis dan adiknya ketakutan, amarah Bagus mencapai puncaknya. Ia sudah sepenuhnya yakin bahwa Sonia adalah pelakunya. Cukup. Aku sudah muak dengan sandiwaramu. Kamu sudah memfitnah ibuku dan adikku yang tidak tahu apa-apa. Sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Sonia, kamu adalah pencuri, kamu adalah penipu. Bagus berteriak, gemetar hebat. Ia kemudian mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan hati Sonia menjadi serpihan. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan masa depanku. Aku tidak mau punya istri pencuri seperti kamu. Bagus menarik napas dalam-dalam, menatap Sonia dengan mata penuh kebencian. Mulai hari ini, aku talak kamu. Kamu bukan istriku lagi. Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Bawa semua barangmu yang tidak berharga, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di depan anak-anak atau aku lagi. Sonia merasa dunianya runtuh. Kata-kata, aku talak kamu, menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia menatap Bu Asi dan Tia, yang kini tidak lagi berpura-pura. Senyum kemenangan mereka adalah penanda bahwa ini semua memang sudah direncanakan dengan rapi. Di tengah kehancuran itu, muncul kilasan cahaya dingin di mata Sonia. Air mata kesedihan mengering, digantikan oleh bara api kemarahan dan tekad baja. Baik, Bagus. Aku akan pergi, kata Sonia dengan suara yang rendah dan menusuk, yang ironisnya terdengar lebih kuat daripada teriakan Bagus. Tapi ingat baik-baik kata-kataku hari ini. Kalian telah menyingkirkanku dengan fitnah keji. Kalian telah merayakan kemenangan palsu ini di atas penderitaanku dan anak-anakku. Kalian mengira sudah menang, tapi kalian salah besar. Sonia membalikkan badannya, berjalan menuju tangga dengan langkah tegas, meninggalkan Bagus yang masih terengah-engah dalam amarah, serta Bu Asi dan Tia yang saling berpelukan, tertawa dalam hati, menikmati kemenangan mereka di babak pertama. Di dalam kamar, Sonia mengumpulkan 2 anaknya yang masih kecil. Mereka bingung melihat ibunya menangis sambil membereskan beberapa koper. Ibu, kita mau kemana? Tanya si sulung dengan mata polos. Sonia memeluk erat kedua malaikat kecilnya. Kita akan pergi, sayang. Kita akan pergi mencari tempat yang lebih tenang, di mana tidak ada lagi orang jahat yang menyakiti kita. Ibu janji, ibu akan membuat kalian bahagia. Sonia mengambil koper-koper itu, berhenti sebentar di depan rak piring, dan menyelipkan ponsel yang masih merekam ke dalam tasnya. Bukti itu, meskipun samar, kini adalah satu-satunya harta berharganya. Saat ia turun tangga, Bagus sudah menunggu di depan pintu. Sudah selesai? Cepat keluar. Aku sudah tidak sudi melihat wajahmu, ujar Bagus dingin. Sonia menatap matanya sekali lagi. Ia tidak melihat cinta, hanya kebencian yang ditanamkan oleh ibunya. Ia tahu, tidak ada gunanya menjelaskan atau memohon. Selamat menikmati kemenangan kalian, Bagus, bisik Sonia, menatap Bagus, Bu Asi, dan Tia secara bergantian. Lalu, Sonia melangkah keluar dari rumah itu, menyeret 2 koper dan menggandeng kedua anaknya, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi surganya, kini berubah menjadi neraka. Di ambang pintu, Bu Asi dan Tia berdiri berjejer, melambaikan tangan dengan senyum mencemooh, menikmati pemandangan itu sepuas-puasnya. Mereka mengira sudah menang. Mereka mengira Sonia akan menjadi wanita yang hancur. Mereka belum tahu bahwa dengan mengusirnya, mereka baru saja melepaskan Sonia dari sangkar, dan yang akan datang bukanlah tangisan, melainkan badai yang akan menghancurkan karir Bagus hingga ke akar-akarnya. Langkah kaki Sonia terasa berat saat ia menuruni anak tangga terakhir,
diiringi oleh bisikan dan tawa tertahan dari Bu Asih dan Tia. Suara-suara itu menusuk telinganya, bukan hanya sebagai ejekan, tetapi sebagai pengakuan atas sebuah kejahatan. Kedua anaknya, yang masih kecil dan polos, memeluk kaki Sonia erat-erat, wajah mereka menyembunyikan kebingungan dan ketakutan akan suasana mencekam yang tiba-tiba melanda rumah itu. Mereka tidak mengerti mengapa ayah mereka berteriak, dan mengapa ibu mereka menangis sambil membawa koper. Di ambang pintu, Bagus berdiri kaku seperti patung, seolah-olah seluruh emosinya telah membeku menjadi satu rasa, amarah yang dibalut keangkuhan. Ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau keraguan. Ekspresi wajahnya adalah cerminan sempurna dari pengkhianatan yang ditanamkan oleh ibu dan adiknya, Bu Asih dan Tia, ke dalam pikirannya. Sudah selesai menangis drama. Sonia, cepat pergi. Aku tidak mau ada tetangga yang melihat keributan ini. Jaga martabatku, ujar Bagus, suaranya sangat dingin, jauh dari Bagus yang pernah ia cintai dan nikahi. Sonia mengangkat dagunya. Air mata yang sempat menetes di kamar kini telah lenyap, digantikan oleh mata yang keras dan tajam. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah di hadapan mereka yang telah menghancurkannya. Jangan khawatir, Bagus, jawab Sonia, suaranya pelan tapi bergetar karena menahan gejolak di dada. Martabatmu? Aku pastikan itu akan menjadi hal terakhir yang harus kamu cemaskan nanti. Bagus hanya mendengus, menganggap ancaman Sonia sebagai omong kosong seorang wanita yang sedang dilanda histeria. Bu Asih dan Tia saling pandang dan menyeringai. Mereka benar-benar yakin telah memenangkan permainan ini. Sonia menggenggam tangan kedua anaknya. Ia tahu ia tidak bisa membawa banyak. Yang terpenting adalah dokumen penting pribadinya dan yang lebih krusial, ponsel yang sedang merekam pembicaraan mereka. Sesaat sebelum ia melangkah keluar, mata Sonia beralih ke Bu Asih. Tatapan itu adalah janji sunyi yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Bu Asih merasakan merinding sesaat, tetapi segera menepisnya, yakin bahwa itu hanya gertakan terakhir dari musuh yang kalah. Jangan kembali, Sonia. Jangan pernah. Kamu sudah bukan siapa-siapa di rumah ini, Bu Asih berucap, suaranya penuh kemenangan. Sonia tidak menanggapi. Ia melangkah keluar dari pintu yang kini terasa asing, melintasi ambang batas yang memisahkan kehidupannya yang lama dan mimpi buruk yang baru. Ketika pintu kayu mahoni itu dibanting keras oleh Bagus, suara gedebuk itu terasa seperti suara palu hakim yang mengakhiri sebuah perkara. Sonia resmi diusir, resmi ditalak, dan resmi dilempar ke jalanan bersama kedua anaknya. Di luar rumah, jalanan perumahan elit itu tampak sepi. Sonia merasakan tatapan beberapa tetangga yang penasaran dari balik tirai jendela. Rasa malu menghantamnya, tetapi rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya lebih besar. Ia harus kuat. Ia harus mencari tempat berlindung. Tujuan pertamanya hanya satu, Wina. Wina adalah sahabat karib Sonia sejak kuliah, yang tahu betul seluk-beluk kehidupan dan ambisi rahasia Sonia. Wina tahu bahwa Sonia bukan sekadar ibu rumah tangga, melainkan seorang ahli strategi bisnis dengan aset yang disembunyikan. Wina tinggal di sebuah apartemen sederhana namun nyaman di pusat kota, cukup jauh dari lingkungan perumahan Bagus. Perjalanan mencari taksi di kompleks perumahan itu sulit. Sonia berjalan menyusuri jalanan, menyeret koper yang berat, sementara kedua anaknya mulai lelah dan menangis. Pemandangan seorang ibu yang diusir bersama anaknya dari rumah mewah mereka adalah ironi yang menyayat hati. Setelah hampir setengah jam, Sonia berhasil mendapatkan taksi online. Di dalam taksi, ia menenangkan anak-anaknya, memeluk mereka erat-erat. Air mata yang ia tahan di depan Bagus dan Bu Asih kini tumpah. Ia menangis bukan karena kehilangan Bagus, melainkan karena rasa sakit dari fitnah dan pengkhianatan yang begitu kejam. Ia menangis karena ia gagal melindungi anak-anaknya dari trauma pengusiran itu. Sambil memeluk anaknya, Sonia meraih ponselnya. Ia menghentikan rekaman suara yang sudah berjalan hampir 2 jam. Ia mendengarkan rekaman itu sekilas. Meskipun percakapan Bu Asih dan Tia di awal bab 1 itu samar, rekaman itu berisi teriakan Bagus, pengakuan Bu Asih tentang sertifikat, dan yang paling penting, kalimat talak. Itu adalah bukti primer yang ia butuhkan untuk langkah hukumnya nanti. Sesampainya di apartemen Wina, Sonia disambut dengan keterkejutan dan kemarahan besar dari sahabatnya. Ya Tuhan, Sonia, kenapa kamu sampai begini?
Apa yang terjadi? Kenapa Bagus sampai setega ini? Tanya Wina panik, memeluk Sonia dan membiarkan kedua anak itu bermain di ruang tamu. Sonia menceritakan segalanya, dari tuduhan 70 juta dan sertifikat rumah, hingga momen talak yang dingin. Wina mendengarkan dengan rahang mengeras. Wina sangat tahu betapa kerasnya Sonia bekerja secara rahasia untuk mengumpulkan aset tanpa sepengetahuan Bagus. Bajingan. Mereka benar-benar jahat. Bagus terlalu bodoh untuk percaya pada cerita konyol ibunya. Kenapa kamu tidak melawan? San? Kamu punya kartu as yang seharusnya bisa membuat mereka bungkam. Seru Wina frustrasi. Sonia menggeleng. Tidak, Win. Kalau aku melawan saat itu juga, ceritanya akan lain. Mereka akan menuduhku manipulatif. Mereka akan menutupi jejak mereka. Aku membiarkan mereka menang dulu, membiarkan mereka merasakan puncak kemenangan palsu mereka. Aku butuh waktu, dan aku butuh ketenangan untuk menyusun rencana. Balas dendam terbaik tidak dilakukan dengan teriakan, Win. Balas dendam terbaik dilakukan dengan kecerdasan. Wina menatap Sonia, melihat kilatan dingin yang baru ia lihat. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku butuh Pak Haris, jawab Sonia singkat. Pak Haris bukan sekadar pengacara. Dia adalah seorang konsultan hukum perusahaan yang disegani, yang pernah bekerja dengan Sonia di sebuah proyek besar sebelum ia menikah. Aku tidak hanya akan menuntut cerai. Aku akan menuntut keadilan, dan yang terpenting, aku akan memastikan mereka kapok. Sonia menjelaskan bahwa Bagus bekerja di sebuah perusahaan besar. Karir Bagus adalah kebanggaan Bu Asih dan Tia. Dengan menjatuhkan karir Bagus, ia akan menjatuhkan Bu Asih dan Tia secara finansial dan sosial. Ini adalah pembalasan yang paling menyakitkan bagi mereka yang mendewakan status sosial. Aku punya beberapa informasi tentang Bagus saat kita masih berhubungan kerja dulu, Win. Tentang beberapa pelanggaran etika kecil yang dia lakukan, yang aku simpan sebagai asuransi jika dia berani macam-macam. Sekarang saatnya, klaim asuransi itu, kata Sonia dengan tatapan dingin. Wina terkesiap. Ia tahu Sonia cerdas, tapi ia tidak menyangka Sonia sudah memikirkan skenario terburuk ini sejak lama. Sonia kemudian menghubungi Pak Haris, yang merespons dengan cepat. Pak Haris terkejut mendengar kabar itu, tetapi tidak terkejut dengan kejahatan mertua dan ipar Sonia, yang ia tahu sejak dulu selalu mengincar harta Bagus. Ini bukan hanya tentang talak, Pak Haris, ujar Sonia melalui telepon. Ini tentang karir Bagus. Karirnya adalah harga dirinya dan kebanggaan keluarganya. Saya ingin Anda menyelidiki semua celah Bagus di kantor. Saya ingin Bagus dipecat tidak hormat, atau setidaknya reputasinya hancur. Saya akan memberikan semua data yang saya miliki. Saya ingin mereka membayar mahal atas fitnah 70 juta itu. Pak Haris terdiam sejenak. Nyonya Sonia, tuntutan Anda sangat serius. Tapi jika Anda sudah siap, saya akan memulainya. Kita akan memproses gugatan cerai sekaligus membuat Bagus tersandung di ranah profesional. Setelah menutup telepon, Sonia merasa sedikit lega. Ia telah mengambil langkah pertama. Sementara itu, di rumah Bagus, Bu Asih dan Tia sedang berpesta kecil. Mereka memesan makanan mewah dan membuka sebotol anggur mahal. Lihat, Bu. Akhirnya kita bebas. Tidak ada lagi Sonia yang menyebalkan itu. Seru Tia riang, menyesap minumannya. Bu Asih tersenyum lebar. Tentu saja, Nak. Ibu sudah bilang. Sekarang kita bisa mengurus Bagus. Kita harus segera mencari calon istri baru untuknya, dari kalangan sosialita yang benar-benar bisa menunjang karirnya. Pokoknya, yang bisa membuat kita berdua bangga. Bagus duduk di sofa, masih sedikit terpukul oleh pengusiran itu, tetapi ia yakin telah melakukan hal yang benar. Ia mempercayai ibunya dan Tia 100%. Ibu benar, kata Bagus, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sonia memang tidak pantas untuk kita. Aku harus fokus pada karirku sekarang. Aku akan mendapatkan promosi itu, dan semua akan kembali normal. Mereka merayakan kemenangan mereka di rumah yang baru saja mereka bebaskan dari Sonia, tanpa tahu bahwa di luar sana, Sonia, sang wanita yang mereka anggap rapuh dan kalah, sedang menyusun strategi pembongkaran yang jauh lebih cerdas dan kejam. Ketenangan Bagus, Bu Asih,
dan Tia hanyalah ketenangan semu sebelum badai yang akan datang. Mereka mengira pintu rumah itu telah tertutup untuk Sonia selamanya. Padahal sebenarnya, pintu itu telah membuka jalan bagi Sonia menuju kebebasan, dan bagi mereka, menuju kehancuran. Keesokan harinya, matahari terbit di atas kota. Tetapi bagi Sonia, yang ada hanyalah kegelapan dan kelelahan. Malam itu adalah malam terpanjang. Ia dan kedua anaknya tidur di kamar tamu apartemen Wina. Meskipun Wina memberikan kenyamanan penuh, tempat itu tetap terasa asing. Kedua anaknya terbangun beberapa kali, mencari ayahnya, dan pertanyaan polos mereka semakin mengoyak hati Sonia. Pagi-pagi sekali, Sonia sudah bangun. Ia melihat Wina yang masih tertidur pulas. Apartemen Wina menjadi tenda pengungsian pertama bagi Sonia. Itu adalah tempat yang sederhana, tetapi penuh dengan kehangatan dan dukungan yang selama 5 tahun terakhir hilang dari hidupnya. Sonia mengambil ponselnya, yang menyimpan rekaman kunci dari hari pengusiran. Ia mendengarkan ulang percakapan samar antara Bu Asih dan Tia. Meskipun konteksnya belum sepenuhnya jelas, ada pengakuan samar tentang sertifikat dan kebahagiaan palsu mereka. Rekaman itu adalah energi yang mendorongnya, mengubah kesedihan menjadi tekad. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia memiliki 2 anak yang harus ia lindungi, dan ia punya dendam yang harus ia tuntaskan. Sonia bangkit, berjalan ke balkon apartemen Wina. Udara pagi yang dingin menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya. Mulai saat ini, Sonia yang dulu pasif dan berkompromi sudah mati. Yang ada kini adalah Sonia, seorang ahli strategi yang terluka, yang siap menggunakan semua koneksi dan kecerdasannya. Saat Wina terbangun, ia menemukan Sonia sedang sibuk di meja makan dengan laptop dan beberapa notes. Di sebelahnya, ada secangkir kopi hitam pekat. "Pagi, San. Kamu tidak tidur semalaman?" tanya Wina khawatir. "Aku tidak bisa tidur, Win. Tapi aku sudah merasa lebih baik," jawab Sonia, matanya fokus pada layar. "Aku harus memulai ini. Semakin cepat aku bergerak, semakin cepat pula aku bisa mengakhiri penderitaan ini dan memberi kejelasan pada anak-anakku." Wina duduk di seberang meja. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang menyusun peta kehancuran bagus," kata Sonia, tanpa ekspresi. "Karir adalah nafas bagus, Bu Asih, dan Tia. Tanpa karir yang terhormat, mereka tidak punya apa-apa. Aku sudah menghubungi Pak Haris tadi malam. Sekarang, aku harus memberinya semua amunisi yang dia butuhkan." Sonia mulai menjelaskan kepada Wina tentang jaringan kerjanya yang selama ini ia sembunyikan dari Bagus. Ia pernah menjadi konsultan freelance untuk beberapa perusahaan multinasional yang bergerak di bidang yang sama dengan tempat Bagus bekerja. Ia pernah menangani kasus audit internal untuk klien-kliennya dan tahu persis cara kerja celah birokrasi dan etika di dunia korporat. Bagus selalu sombong dengan jabatannya, kata Sonia. Tapi yang dia tidak tahu, di masa lalu, dia pernah meminta bantuanku untuk merapikan beberapa laporan kecil agar dia terlihat lebih brilian di mata atasannya. Aku melakukannya, tapi aku juga menyimpan semua salinannya. Aku melakukannya sebagai asuransi untuk masa depan, dan sekarang, asuransi itu akan dicairkan. Wina terkesiap. Kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya, San. Kamu menyimpan bukti-bukti itu selama ini. Aku belajar dari pengalaman, Win. Aku tahu bagaimana Bu Asih dan Tia bekerja. Mereka akan selalu berusaha mengambil keuntungan. Aku hanya bersiap, jawab Sonia. Sonia mulai mengirimkan beberapa file digital terenkripsi kepada Pak Haris. File-file itu berisi detail-detail kecil, laporan perjalanan dinas yang dicurigai fiktif, komunikasi internal yang menunjukkan manipulasi data proyek, hingga tanda tangan Bagus pada beberapa dokumen yang sebenarnya tidak sesuai prosedur perusahaan. Ini semua adalah kesalahan kecil yang jika dilihat sepintas tidak berbahaya, tetapi jika disatukan, akan menjadi bom waktu yang merusak karir profesional Bagus. Sementara Sonia memulai rencana senyapnya, di rumah Bagus, suasana benar-benar berubah menjadi pesta yang berkelanjutan. Bu Asih dan Tia menghabiskan waktu dengan menelepon kerabat dan teman-teman mereka, menyebarkan narasi palsu bahwa Sonia adalah seorang pencuri dan penjudi yang bangkrut, yang akhirnya diceraikan Bagus demi menyelamatkan martabat keluarga. Tolong doakan Bagus ya, Tante.
Dia sangat terpukul karena istrinya sendiri, yang kami kira baik, ternyata seorang penipu, ujar Bu Asi kepada seorang kerabat di telepon, suaranya dipenuhi drama dan kepalsuan. Tia sibuk menghitung 70 juta yang mereka ambil, menggunakannya untuk membeli tas mewah dan perhiasan baru. Ini uang kemenanganku, Bu. Aku pantas mendapatkannya setelah berbulan-bulan berpura-pura baik di depan wanita itu. Bagus sendiri, meskipun merasa sedikit kosong, segera mengisi kekosongan itu dengan bekerja lebih keras dan bersosialisasi. Ia menerima dukungan penuh dari ibu dan adiknya, yang kini melayaninya dengan sangat baik. Mereka bahkan sudah mulai menjodohkan Bagus dengan beberapa wanita dari kalangan sosialita yang mereka anggap lebih pantas dari Sonia. Bagus merasa karirnya akan segera meroket tanpa beban istri yang bermasalah. Di kantornya, Bagus bahkan sempat tertawa sinis saat rekan kerjanya menanyakan kabar Sonia. Ah, dia? Sudah lama pergi. Mencuri uang perusahaan, sayangnya. Tapi ya sudahlah, itu sudah masa lalu. Sekarang saya fokus pada proyek besar ini, ujar Bagus dengan wajah yang dibuat-buat sedih. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa dan setiap kebohongan yang mereka sebarkan adalah paku yang dipukul ke peti mati karir Bagus. Di sisi lain, Pak Haris, yang menerima data dari Sonia, mulai bergerak dengan sangat hati-hati. Ia tidak langsung menyerang Bagus. Itu terlalu mudah dan akan membuat mereka curiga. Nyonya Sonia, lapor Pak Haris melalui video call terenkripsi. Saya sudah menerima semua data. Saya akan menggunakan koneksi saya di divisi audit internal perusahaan tempat Bagus bekerja. Saya akan mengirimkan petunjuk anonim yang sangat halus, yang akan memicu mereka untuk melakukan audit rutin mendalam, tetapi terfokus pada departemen Bagus. Mereka tidak akan tahu itu dari kita. Mereka hanya akan melihat adanya anomali kecil yang perlu diperiksa. Sonia mengangguk puas. Lakukan, Pak Haris. Saya tidak mau terlihat. Biarkan itu terlihat seperti Bagus yang memang kurang berhati-hati dan mulai ketahuan. Saya ingin Bagus panik dan ibunya panik. Tetapi mereka tidak bisa menunjuk siapa pelakunya. Wina, yang mendengarkan percakapan itu, merasakan aura yang berbeda dari Sonia. Sahabatnya tidak lagi terlihat sebagai korban, melainkan seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Beberapa hari berikutnya, tenda pengungsian Wina berubah menjadi pos komando rahasia Sonia. Ia menghabiskan waktu siang hari dengan kedua anaknya, memastikan mereka tetap mendapat perhatian dan cinta, lalu menghabiskan malamnya untuk berkomunikasi dengan Pak Haris dan memperkuat jaringannya. Ia mulai menghubungi kembali beberapa klien lamanya, menerima pekerjaan freelance berbayar tinggi, membangun kembali pondasi keuangannya. Sonia memandang kedua anaknya yang tertidur pulas. Ia berjanji, penderitaan ini tidak akan sia-sia. Pengusiran dan fitnah ini adalah harga yang harus mereka bayar untuk kebahagiaan sejati. Bu Asi dan Tia telah mengambil uang dan rumah Bagus, tetapi Sonia telah mengambil kendali atas nasib Bagus dan kehormatan keluarga mereka. Rencana senyap telah dimulai. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum peluru kendali yang diluncurkan Sonia dari balik layar menghantam tepat sasaran, meruntuhkan menara kesombongan yang dibangun oleh mertua dan iparnya. 9 hari telah berlalu sejak Sonia diusir dari rumahnya. 9 hari itu dihabiskan Sonia di apartemen Wina, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk membangun kembali benteng pertahanannya dan melancarkan serangan balasan yang terencana. Anak-anaknya mulai terbiasa dengan lingkungan baru, sebuah pencapaian kecil yang memberikan Sonia kekuatan. Di markas rahasia, meja kerja Sonia dipenuhi dengan diagram dan catatan yang menunjukkan struktur perusahaan tempat Bagus bekerja. Ia dan Pak Haris berkomunikasi intensif, seringkali hingga larut malam, merinci setiap celah dan kelemahan Bagus yang bisa mereka gunakan. Fokus utama mereka di bab 4 ini adalah menggali jejak digital. Sonia, yang secara profesional sangat mahir dalam digital forensik dasar, sesuatu yang tidak pernah diketahui Bagus, tahu bahwa di era modern, tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan 100%. Bagus selalu sombong dengan kecanggihan sistem kantornya. Pak Haris, ujar Sonia saat melakukan video call dengan pengacaranya. Tapi dia ceroboh di hal-hal kecil. Dia menggunakan flash drive pribadinya untuk memindahkan file rahasia. Dia sering menggunakan email pribadi untuk korespondensi bisnis yang seharusnya hanya dilakukan di ranah kantor. Pak Haris mengangguk. Itu adalah aib yang tersembunyi.
Pelanggaran etika korporat yang sangat mendasar. Jika kita bisa menghubungkannya dengan motif keuntungan pribadi, itu akan fatal. Sonia mulai meretas arsip lama cloud yang pernah ia gunakan bersama Bagus untuk menyimpan dokumen keluarga, yang tanpa sengaja juga menyimpan beberapa file kantor Bagus. Di sana, ia menemukan harta karun berupa screenshot percakapan Bagus dengan rekan kerjanya yang mengarah pada dugaan penipuan biaya perjalanan. "Lihat ini, Pak Haris," kata Sonia, membagikan layarnya. Bagus mengklaim biaya hotel dan penerbangan kelas 1 untuk perjalanan ke Singapura, padahal dia menginap di rumah temannya dan terbang dengan kelas ekonomi. Perbedaan uangnya lumayan, dan dia membagi uang itu dengan rekan kerjanya. Pak Haris bersiul pelan. "Itu sudah cukup, Nyonya Sonia. Ini adalah penyalahgunaan jabatan dan dana perusahaan. Tapi kita butuh bukti fisik dari kantornya, agar terlihat alami." "Jangan khawatir. Aku tahu di mana kelemahan mereka," jawab Sonia. Bagus, karena terlalu percaya diri dan terburu-buru membersihkan jejak, tidak pernah benar-benar menghapus histori di komputer pribadinya. "Aku pernah menginstal software pemulihan data untuknya beberapa tahun lalu. Dia pasti lupa dengan keberadaan software itu." Sonia menginstruksikan Pak Haris untuk menyiapkan surat somasi resmi terkait kasus talak, tetapi bukan untuk menuntut harta. Surat somasi itu hanya berfungsi sebagai distraksi dan alat penekan. Sementara itu, di rumah Bagus, kehidupan sedang mencapai puncak ketenangan semu. Bu Asih dan Tia benar-benar menjadi ratu di rumah itu. Mereka mengubah beberapa perabotan, membuang tanaman hias kesayangan Sonia, dan menggantinya dengan dekorasi yang lebih mewah menurut selera mereka. "Akhirnya, rumah ini terasa seperti rumah kita sendiri." "Ya, Bu," ujar Tia, sambil memajang foto dirinya dan Bagus di atas perapian, menyingkirkan foto pernikahan Bagus dan Sonia. "Tentu saja, Nak. Sonia itu pembawa sial. Sekarang Bagus sudah bersih. Karirnya pasti akan lebih lancar," jawab Bu Asih, puas. Bagus sendiri sedang menikmati perhatian ekstra dari ibu dan adiknya. Ia merasa dihargai dan didukung penuh. Kepercayaan dirinya di kantor meningkat. Ia bahkan sempat bertemu dengan beberapa calon istri potensial yang diperkenalkan Bu Asih. Ia sama sekali tidak memikirkan Sonia dan kedua anaknya. Ia menganggap Sonia sebagai masalah yang sudah ia buang ke tempat sampah. Namun, di tengah kemenangannya, telepon Bagus berdering. Itu adalah panggilan dari sekretarisnya, yang terdengar panik. "Pak Bagus, ada surat somasi datang ke alamat rumah Anda. Dari kantor hukum Pak Haris. Ini terkait dengan Nyonya Sonia," kata sekretaris itu, suaranya tegang. Wajah Bagus langsung pucat. Ia buru-buru pulang. Surat somasi itu ditujukan kepada Bagus, berisi tuntutan hak asuh anak dan tunjangan hidup pasca perceraian yang sangat besar. Tetapi secara aneh, surat itu tidak menyinggung sama sekali tentang harta gonogini atau sertifikat rumah. "Ini dia, wanita ular itu," teriak Bu Asih, merobek surat somasi itu. "Dia mau memeras kita. 70 juta sudah tidak cukup baginya, sekarang dia mau tunjangan yang gila-gilaan." Tia ikut histeris, dia tidak pantas mendapatkan apa-apa. "Kak, dia sudah difitnah mencuri. Harusnya dia yang bayar kita." Bagus mulai merasa gelisah, bukan karena tuntutan tunjangan, tetapi karena kehadiran nama Pak Haris, seorang pengacara korporat ternama yang ia kenal reputasinya. Kenapa dia menggunakan Pak Haris? Bukankah seharusnya dia menggunakan pengacara perceraian biasa? Bu Asih menenangkan Bagus. "Sudahlah, Nak, jangan panik. Kita punya sertifikat rumah dan 70 juta itu untuk membungkamnya. Kita punya bukti, palsu, bahwa dia pencuri. Fokus pada karirmu saja." Tepat saat Bagus mulai sedikit tenang, Pak Haris melancarkan serangan kedua. Bukan melalui Bagus, melainkan melalui anonimitas digital. Pak Haris, melalui jaringan bawah tanahnya, mengirimkan file enkripsi berisi sebagian kecil dari jejak digital Bagus, seperti screenshot percakapan fiktif biaya perjalanan, ke sebuah alamat email kolektif di divisi audit internal perusahaan Bagus. Subjek emailnya sangat generik. "Perlu perhatian segera, anomali laporan keuangan Q3. Tujuannya? Memicu kecurigaan tanpa menunjuk langsung. Keesokan harinya, kecurigaan itu berubah menjadi kehebohan kecil di kantor Bagus.
Tim audit internal segera menemukan bahwa anomali kecil yang ditunjukkan email anonim itu memang ada dan perlu diselidiki lebih lanjut. Bagus, yang saat itu sedang rapat besar, tiba-tiba dipanggil keluar oleh atasannya dengan wajah tegang. Bagus, ada sedikit masalah dengan laporan perjalanan dinasmu ke Singapura. Tim audit sedang memeriksanya. Mereka bilang ada perbedaan antara klaim dan bukti pendukung. Ujar atasan Bagus, suaranya penuh kekhawatiran. Wajah Bagus langsung pucat pasi. Ia mengingat kesalahan kecil itu. Itu hanya uang receh baginya, tetapi jika diusut, itu adalah pelanggaran besar yang bisa merusak reputasinya. Tidak mungkin, Pak. Itu sudah saya bereskan. Tidak ada masalah. Bagus mencoba menyangkal, tetapi ia tahu ia sedang berbohong. Ia buru-buru kembali ke mejanya, mencoba mencari file lama di komputer kantornya. Saat itulah, serangan ketiga Sonia dilancarkan, kali ini dari jarak jauh. Sonia, dengan bantuan Wina, yang kini bekerja sebagai operator teknisnya, berhasil mengakses komputer Bagus dari jarak jauh melalui software pemulihan data yang pernah ia install. Dengan gerakan cepat dan senyap, Sonia menghapus semua histori dan file penting yang bisa digunakan Bagus untuk membela diri. Ia membersihkan folder-folder yang berisi bukti pembelaan Bagus, sambil membiarkan bukti-bukti kesalahan yang telah ia backup tetap ada di sistem kantor. Ketika Bagus akhirnya berhasil mengakses komputernya, ia panik. File backup yang ia yakin ada di sana, kini kosong. Semua korespondensi internal yang bisa membantunya menjelaskan anomali itu, hilang. Sial, di mana filenya? Kenapa tidak ada? Bagus menggebrak meja, keringat dingin membasahi dahinya. Bu Asih dan Tia menelepon Bagus. Mereka terkejut mendengar suara Bagus yang panik. Ada apa, Bagus? Kenapa kamu panik? Kamu bilang karirmu akan baik-baik saja. Seru Bu Asih. Aku sedang diaudit. Aku tidak tahu siapa yang membocorkan ini, Bu. Mereka menanyakan tentang biaya perjalananku beberapa bulan lalu. Aku tidak bisa menemukan file pembelaannya. Jawab Bagus, suaranya hampir menangis. Bu Asih dan Tia saling pandang. Mereka teringat ancaman dingin Sonia sebelum pergi. Mereka mulai merasakan getaran ketidaknyamanan. Apakah ini ulah Sonia? Tapi bagaimana mungkin? Sonia hanya ibu rumah tangga yang lemah. Di apartemen Wina, Sonia tersenyum dingin di depan layar laptop. Ia telah memutus semua jalur pelarian Bagus. Karirmu, Bagus, dibangun di atas kertas tipis kebohongan. Dan aku adalah angin topan yang akan merobeknya. Bisik Sonia pelan, menatap screenshot wajah Bagus yang panik di layar video call kantor. Meskipun goncangan audit internal di kantor Bagus sempat memicu kepanikan di bab 4, Bagus segera berusaha mengendalikan keadaan. Setelah kepanikan awal karena hilangnya file pembelaan dirinya, ia memutuskan untuk menggunakan taktik lamanya, charm dan koneksi. Bagus adalah seorang manajer yang disukai, pandai bersilat lidah, dan memiliki reputasi yang solid, setidaknya di permukaan. Bagus berhasil meyakinkan atasannya bahwa masalah di laporan perjalanan dinas ke Singapura hanyalah kesalahan administratif kecil, yang disebabkan oleh staf baru yang ceroboh. Ia bahkan menyalahkan salah satu bawahannya yang paling lemah, memaksanya untuk menanggung kesalahan itu. Setelah beberapa hari penyelidikan yang intensif, tim audit internal, yang memang hanya dipicu oleh anomali kecil, menganggap masalah itu tertutup dengan peringatan keras dan janji perbaikan prosedur. Bu Asih dan Tia merasa lega bukan kepalang. Mereka menghela napas panjang, yakin bahwa badai yang mereka curigai ulah Sonia telah berlalu. Sudah ibu bilang, Gus, Sonia itu hanya wanita lemah. Dia tidak punya kekuatan apa-apa selain menangis dan mengancam. Ancaman itu hanya gertakan, kata Bu Asih, sambil memijit bahu Bagus dengan bangga. Tia menambahkan, ya, Kak, jangan biarkan dia mengganggu pikiranmu lagi. Sekarang, kamu bisa fokus ke promosi dan mencari pendamping yang setara. Lupakan si pencuri itu. Bagus mulai mempercayai kembali ilusi ketenangan yang disajikan ibu dan adiknya. Rasa panik yang sempat melandanya di bab 4 kini digantikan oleh rasa percaya diri yang berlebihan. Ia merasa telah lolos dari maut dan berhak mendapatkan imbalan. Maka, dimulailah era di mana Bagus benar-benar berada di puncak ketenangan semu. Di rumah, ia dilayani Bak Raja.
Bu Asih memasak makanan kesukaannya, sementara Tia selalu memastikan semua urusan pribadinya beres. Mereka menghabiskan 70 juta hasil kebohongan mereka dengan berbelanja dan merencanakan pesta mewah untuk merayakan kembalinya kebahagiaan mereka. Kita adakan pesta kecil, Gus. Rayakan kebebasanmu dari wanita jahat itu, usul Bu Asih. Di mata Bagus, Bu Asih dan Tia adalah penyelamatnya, sementara Sonia hanyalah masa lalu yang memalukan. Ia sama sekali tidak memikirkan kedua anaknya. Ia terlalu sibuk menikmati status barunya sebagai pria lajang mapan yang dicari-cari. Sementara Bagus, Bu Asih, dan Tia menikmati ilusi kemenangannya, di apartemen Wina, Sonia dan Pak Haris sedang merencanakan serangan tahap kedua yang jauh lebih strategis dan menghancurkan, berkat kegagalan audit internal pertama. Mereka sudah lengah, Pak Haris, ujar Sonia. Bagus sekarang merasa aman. Dia pasti meremehkan kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang pondasi karirnya, bukan hanya celah kecil. Sonia tahu bahwa serangan pertama yang bersifat tersandung, audit internal, sudah tidak cukup. Ia harus menyerang Bagus di bagian yang paling sensitif, jaringan dan integritas profesionalnya. Sonia mulai menggali lebih dalam ke arsip digital Bagus. Ia fokus mencari korespondensi yang lebih besar dari sekadar penipuan biaya perjalanan. Ia mencari bukti yang menghubungkan Bagus dengan kasus korupsi yang pernah mengguncang perusahaan klien lama Bagus. Melalui keahliannya, Sonia menemukan serangkaian chat enkripsi yang pernah Bagus lakukan dengan seseorang berinisial X, seorang petinggi di perusahaan klien yang kini sedang diselidiki oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jejak digital baru terungkap. Dalam chat itu, Bagus tidak secara langsung meminta uang suap, tetapi ia memberikan informasi strategis yang sangat rahasia mengenai jadwal tender dan harga penawaran internal perusahaan tempatnya bekerja, yang membuat pihak X memenangkan tender tersebut. Sebagai imbalannya, Bagus dijanjikan komisi besar di luar gaji resminya. Sonia terkejut. Bagus tidak hanya ceroboh, dia terlibat dalam jaringan korupsi tingkat tinggi. Ini lebih besar dari 70 juta, Pak Haris, kata Sonia dengan suara tercekat, menunjukkan bukti chat itu kepada Pak Haris. Bagus adalah whistleblower palsu yang membocorkan rahasia perusahaannya sendiri demi komisi. Ini adalah pengkhianatan profesional dan pidana. Pak Haris menahan napas. Nyonya Sonia, ini adalah bom nuklir. Jika ini terungkap, Bagus tidak hanya dipecat, ia bisa dipenjara. Reputasi perusahaannya juga akan tercoreng. Tapi kita harus sangat hati-hati. Bukti ini harus diungkap secara anonim dan kredibel. Sonia dan Pak Haris menyusun strategi baru. Mereka akan memanfaatkan kasus KPK yang sedang berjalan terhadap klien Bagus, X. Sonia menginstruksikan Pak Haris untuk menyiapkan sebuah dosier lengkap mengenai keterlibatan Bagus. Mereka akan mengirimkan dosier ini bukan ke kantor Bagus, karena mereka sudah berhasil menutupi jejak di sana, melainkan ke tim investigasi khusus KPK dan kantor pusat global perusahaan Bagus di luar negeri. Mereka tidak akan bisa membungkam KPK, dan mereka tidak akan bisa menyembunyikan masalah dari kantor pusat global. Karir Bagus akan hancur dari akarnya, tegas Sonia. Sementara rencana senyap sedang disiapkan, Bagus benar-benar menikmati hidupnya. Di kantor, ia sedang mempersiapkan presentasi besar untuk mendapatkan promosi ke tingkat eksekutif. Ia yakin semua akan berjalan lancar, dan ia akan segera melupakan semua masalah. Ia bahkan mengirim pesan kepada seorang wanita yang dikenalkan Bu Asih, berencana untuk mengajaknya makan malam romantis di sebuah restoran mahal. Karirku meroket, wanita-wanita cantik antre, dan si pengganggu sudah tidak ada lagi, pikir Bagus, tersenyum puas di depan cermin. Ia benar-benar mengira dirinya berada di puncak kejayaan. Ia tidak tahu bahwa di saat ia memilih dasi untuk presentasi promosinya, dosier yang dikirimkan Sonia dan Pak Haris sedang dalam perjalanan menuju meja investigasi KPK dan eksekutif kantor pusat. Puncak ketenangan Bagus adalah saat ia berada di rumah, dikelilingi oleh Bu Asih dan Tia, yang memujanya dan menganggapnya sebagai pahlawan yang telah menyingkirkan si pencuri, Sonia. Mereka tertawa, mereka merencanakan liburan mewah dengan uang 70 juta yang dicuri, dan mereka sama sekali tidak menyadari betapa dekatnya kehancuran. Gus, kamu harus tahu, Ibu dan Tia melakukan semua ini untuk masa depanmu, kata Bu Asih, memeluk Bagus. Bagus membalas pelukan itu, aku tahu, Bu. Aku bersyukur.
Tanpa ibu dan Tia, aku pasti masih terjebak dengan wanita tidak berguna itu. Di balik pelukan penuh kepalsuan itu, bom waktu yang ditanam oleh Sonia siap meledak. Karir yang dibanggakan bagus, dan status sosial yang didewakan oleh Bu Asi dan Tia, akan segera runtuh tak bersisa, dihancurkan oleh aib yang selama ini ia sembunyikan. Bagus menikmati matahari di puncak gunung, tanpa tahu bahwa gunung itu adalah gunung berapi yang siap meletus. Pesta kecil perayaan, kemenangan, Bu Asi dan Tia masih terasa auranya di rumah mewah itu. Mereka masih menikmati rasa bebas dari kehadiran Sonia yang mereka anggap sebagai duri dalam daging. Bagus, di sisi lain, memasuki kantornya pagi itu dengan kepala tegak, sepenuhnya yakin bahwa masalah audit kecil di bab 4 telah ia kubur dalam-dalam. Hari itu, Bagus dijadwalkan presentasi final untuk promosi yang sangat ia idam-idamkan. Bagus duduk di mejanya, meminum kopi, dan meninjau kembali catatannya. Ia merasa sangat percaya diri. Ia memegang kendali penuh atas karirnya, hidupnya, dan ia memiliki ibu serta adik yang mendukungnya tanpa syarat, padahal mereka hanya mendukung dompetnya. Namun, ketenangan itu hancur berkeping-keping saat seorang kurir datang dan menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat tua dengan lambang perusahaan Bagus yang dicetak timbul, dialamatkan langsung kepadanya. Amplop itu terasa berat dan memancarkan aura formalitas yang mengancam. Bagus membuka amplop itu dengan tergesa-gesa. Di dalamnya, ada surat resmi yang ditandatangani oleh Komite Etik dan Audit Internal Global Perusahaan, yang berbasis di kantor pusat di luar negeri. Isi surat itu bukan lagi sekadar peringatan, melainkan perintah langsung untuk penyelidikan mendalam dan segera. Surat itu berbunyi, sehubungan dengan ditemukannya bukti-bukti baru dan sangat kredibel mengenai dugaan pelanggaran etika profesional tingkat tinggi, penyalahgunaan informasi strategis perusahaan, dan potensi keterlibatan dalam kasus korupsi klien terkait tender X, yang terekam dalam korespondensi digital yang kami terima. Maka dengan ini, komite memutuskan untuk melakukan audit internal komprehensif terhadap seluruh aktivitas Anda selama 2 tahun terakhir, terhitung mulai hari ini. Anda diminta untuk segera menyerahkan seluruh perangkat komunikasi dan bekerja sama penuh dalam proses penyelidikan. Selama penyelidikan ini berlangsung, Anda dinonaktifkan dari seluruh kegiatan profesional dan tidak diizinkan masuk ke area kantor tanpa pendampingan. Dunia Bagus seolah berhenti berputar. Kata, dinonaktifkan, dan korupsi, menghantamnya seperti palu godam. Ini bukan lagi soal 70 juta biaya perjalanan. Ini adalah tentang kasus pidana dan kehancuran total. Wajahnya yang semula cerah berubah pucat pasi, matanya membesar ketakutan saat membaca kata-kata, korespondensi digital yang kami terima. Ia tahu, chat rahasianya dengan pihak X sudah bocor. Tiba-tiba, beberapa orang dari divisi keamanan dan audit internal menghampiri mejanya. Mereka berpakaian formal dan wajah mereka tanpa ekspresi, mencerminkan keseriusan situasi. Pak Bagus, sesuai surat perintah ini, kami harus menyita laptop, ponsel kantor, dan seluruh perangkat penyimpanan data Anda. Kami akan mendampingi Anda untuk mengosongkan meja kerja Anda. Anda harus meninggalkan kantor saat ini juga, ujar salah satu anggota tim audit dengan suara dingin. Bagus mencoba protes. Tunggu, ini pasti salah paham. Saya tidak terlibat korupsi. Siapa yang mengirim bukti-bukti itu? Ini fitnah. Protes Anda silakan disampaikan melalui penasihat hukum Anda kepada Komite Etik. Tugas kami hanyalah menjalankan perintah dari kantor pusat global, jawab anggota tim tersebut. Dalam hitungan menit, Bagus dipermalukan di depan semua rekan kerjanya. Semua mata tertuju padanya. Bisikan panik menyebar di antara kubikel. Pria yang pagi tadi masih diagung-agungkan karena presentasi promosinya, kini digiring keluar dari kantor oleh petugas keamanan. Promosi yang ia idamkan telah berubah menjadi aib yang memalukan. Bu Asi dan Tia baru mengetahui bencana ini saat Bagus menelepon mereka dengan suara bergetar dan putus asa. Bu, Tia, aku dinonaktifkan. Aku diusir dari kantor. Mereka menuduhku korupsi. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa tahu tentang korespondensi rahasia itu, teriak Bagus dari telepon. Bu Asi menjatuhkan cangkir tehnya ke lantai. Apa? Tidak mungkin. Siapa yang berani-berani? Siapa yang berani memfitnah anak ibu? Tia, yang sedang mencoba gaun baru hasil curian 70 juta, membeku.
Kak korupsi? Tapi kita kan sudah lolos dari audit pertama. Kak? Kepanikan menyebar cepat. Mereka menyadari, ini bukan lagi gertakan. Ini adalah serangan yang terorganisir dengan sangat rahasia. Bu Asih teringat kembali tatapan dingin Sonia saat diusir. Ketakutan yang sempat ia tepis di bab 3 kini kembali, lebih besar dan lebih nyata. Sonia? Ini pasti ulah Sonia, teriak Bu Asih. Hanya dia yang tahu rahasia itu. Tapi bagaimana caranya? Dia kan sudah kita usir. Kita harus segera bertemu Pak Haris. Kita harus menuntutnya, usul Tia panik. Bodoh. Pak Haris itu pengacara Sonia. Kita harus mencari pengacara lain. Tapi, bagus, sertifikat rumah itu apa aman? Tanya Bu Asih, menunjukkan prioritasnya yang sebenarnya. Mendengar pertanyaan ibunya, Bagus menjadi semakin putus asa. Ia menyadari betapa rapuhnya posisinya. Aku tidak tahu, Bu. Aku sedang diselidiki. Jika mereka tahu aku memberikan informasi rahasia, aku bisa dipenjara. Bagus diantar pulang oleh petugas keamanan, wajahnya tertunduk malu. Saat tiba di rumah, Bu Asih dan Tia menyambutnya bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan rentetan pertanyaan panik dan penuh tuntutan. Mereka tidak memikirkan perasaan Bagus, tetapi bagaimana ini akan mempengaruhi status sosial dan finansial mereka. Kamu harus segera membersihkan namamu, Bagus. Kita sudah menyebarkan ke semua orang bahwa Sonia yang mencuri. Bagaimana kalau semua orang tahu kamu yang korupsi? Tuntut Bu Asih. Uang 70 juta itu. Jangan sampai uang itu disita, Kak. Seru Tia, lebih khawatir pada tas barunya daripada nasib kakaknya. Bagus merasa dikhianati lagi. Ia diusir dari kantor, kini ia disudutkan di rumahnya sendiri oleh ibu dan adik yang hanya peduli pada uang. Ia mulai meragukan apakah tindakannya mengusir Sonia benar. Sementara itu, di apartemen Wina, Sonia menerima panggilan dari Pak Haris. Misi berhasil, Nyonya Sonia. Kantor Pusat Global dan tim audit internal sudah menerima dosier lengkap. Penyelidikan resmi sudah dimulai dan Bagus sudah dinonaktifkan. Proses ini tidak bisa diintervensi oleh Bagus atau keluarganya karena berasal dari kantor pusat. Lapor Pak Haris dengan nada profesional. Sonia menarik napas lega. Ini adalah langkah besar. Mereka telah berhasil melewati benteng pertahanan pertama Bagus. Langkah selanjutnya, Pak Haris? Tanya Sonia. Kini ia terdengar seperti seorang CEO yang mengendalikan operasional perusahaan. Langkah selanjutnya adalah membiarkan mereka panik selama beberapa hari. Kita akan biarkan mereka mencoba mencari jalan keluar yang sia-sia. Setelah itu, kita akan memberikan kejutan kedua. Kita harus memastikan penyelidikan itu semakin mengerucut pada bukti chat korupsi yang kita miliki, yang akan mengarah pada penyitaan aset Bagus. Jelas Pak Haris. Sonia memandang kedua anaknya yang sedang bermain tenang di lantai. Ia membiarkan senyum kecil muncul di wajahnya. Ancaman dari surat resmi itu adalah awal dari kehancuran yang ia janjikan. Bu Asih dan Tia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Menyingkirkan Sonia tidak membawa berkah, melainkan membawa malapetaka yang jauh lebih besar daripada 70 juta. Mereka sedang merasakan bagaimana rasanya menjadi korban. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa dalang dibalik semua ini adalah wanita yang mereka caci maki sebagai pencuri. Bagus, yang kini terperangkap di rumahnya sendiri dan menjadi tahanan rumah, mulai merenungkan kebodohannya. Ia melihat wajah ibu dan adiknya yang penuh ketakutan akan kehilangan harta, bukan ketakutan akan kehilangan dirinya. Penyesalan perlahan mulai merayap masuk ke dalam hatinya yang beku. Sejak Bagus dinonaktifkan secara memalukan dari kantornya di bab 6, suasana di rumah mewah itu berubah total dari perayaan menjadi paranoia. Bu Asih dan Tia tidak lagi sibuk merencanakan pesta, tetapi sibuk mencoba mencari cara untuk memadamkan api yang kini membakar karir Bagus. Penyelidikan internal yang diluncurkan oleh kantor pusat global, Bagus berjalan sangat cepat dan tanpa kompromi. Tim audit yang datang langsung dari luar negeri menunjukkan profesionalisme dan ketegasan. Mereka tidak tertarik dengan fitnah 70 juta. Fokus mereka adalah pada pelanggaran etika profesional, kebocoran informasi strategis, dan potensi keterkaitan dengan kasus korupsi klien. Bagus, yang kini terkurung di rumah, dipanggil untuk diinterogasi melalui konferensi video dengan tim audit. Di bawah tekanan yang intens,
Bagus mulai panik. Ia berusaha menutupi jejaknya, tetapi setiap kebohongannya selalu dibantah oleh bukti digital yang disajikan tim audit. Bagus tidak menyadari bahwa setiap bukti yang memberatkannya adalah serpihan data yang disaring dan dikirimkan secara strategis oleh Sonia dan Pak Haris. "Tuan Bagus," ujar ketua audit, seorang wanita dingin dari London, melalui layar, "korespondensi ini menunjukkan Anda memberikan informasi insider kepada Tuan X, petinggi di perusahaan klien, tepat sebelum mereka memenangkan tender vital perusahaan Anda. Kami juga melihat beberapa transfer dana dalam jumlah besar dari rekening pihak ketiga ke rekening pribadi Anda tak lama setelah tender itu. Bisakah Anda jelaskan ini?" Bagus berkeringat dingin. Itu adalah bonus kerja saya. Bukan dari Tuan X. Dan korespondensi itu palsu. Seseorang memalsukan chat itu. Tim audit menunjukkan bukti transfer yang sangat detail, yang tidak berasal dari gaji Bagus. Mereka juga menyajikan bukti teknis bahwa chat tersebut berasal dari perangkat pribadi Bagus dan tidak dimanipulasi. Bagus terpojok. Ia mulai menyalahkan Sonia. "Ini pasti ulah mantan istri saya, Sonia. Dia marah karena saya menceraikannya. Dia mencuri uang 70 juta dari saya. Dia pasti merekayasa semua ini." Bagus berteriak, mencoba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, mata ketua audit menyipit. "Nyonya Sonia? Istri Anda? Kami belum menemukan keterlibatan Nyonya Sonia dalam hal pencurian yang Anda sebutkan. Namun, nama Nyonya Sonia muncul dalam penyelidikan kami di ranah yang berbeda. Kami menemukan beberapa korespondensi dari kantor hukum Anda yang merujuk Nyonya Sonia sebagai konsultan ahli di beberapa proyek yang sangat strategis." Bagus, Bu Asih, dan Tia, yang menguping di belakang Bagus, terkejut. "Konsultan ahli?" Ketua audit melanjutkan, "Kami menemukan jejak digital bahwa Nyonya Sonia adalah pemegang saham minoritas di perusahaan Z, salah satu perusahaan vendor terbesar kami. Dan yang lebih mengejutkan, Nyonya Sonia adalah penasihat senior tidak resmi untuk direktur utama klien pesaing Anda. Bagaimana ini bisa terjadi, Tuan Bagus? Anda tidak pernah melaporkan konflik kepentingan semacam ini. Apa hubungan istri Anda dengan jaringan rahasia ini?" Bagus bingung. Selama ini ia mengira Sonia hanyalah ibu rumah tangga yang ia beri uang bulanan. Ia mengira 70 juta yang ia gunakan untuk memfitnah Sonia adalah uang yang sangat besar. Kini, tim audit mengungkap bahwa Sonia terhubung dengan jaringan bisnis bernilai miliaran, jauh di atas gajinya. Jaringan rahasia Sonia telah terungkap, tetapi bukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai sosok berpengaruh yang selama ini diam-diam bersembunyi. Di apartemen Wina, Sonia tersenyum saat menerima laporan real-time dari Pak Haris mengenai interogasi Bagus. "Taktik kita berhasil, Pak Haris," ujar Sonia. "Bagus panik dan menuduh saya. Tapi itu justru memicu tim audit untuk menggali lebih dalam tentang saya. Mereka sekarang tahu bahwa saya bukan wanita lemah. Ini memperkuat narasi kita. Bagus adalah pelaku kejahatan, dan saya adalah mantan istri yang difitnah dan berhati-hati dalam menjaga aset." Sonia menjelaskan bahwa sejak awal, ia sengaja menginvestasikan uangnya di perusahaan vendor dan pesaing Bagus. Ia melakukannya sebagai pertahanan diri, memastikan bahwa jika Bagus mencoba menjatuhkannya, ia punya daya ungkit untuk menjatuhkan karir Bagus dari berbagai sisi. "Sekarang, saatnya serangan pamungkas, Pak Haris," kata Sonia. "Tim audit sudah punya cukup amunisi untuk memberhentikan Bagus. Kita harus memasukkan gugatan cerai dan tuntutan finansial sekarang. Kita harus memastikan dia tidak bisa kabur dengan sisa-sisa asetnya." Pak Haris segera mengajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan, menuntut hak asuh penuh atas anak-anak dan tunjangan yang cukup besar. Namun, yang paling fatal, bersamaan dengan gugatan cerai itu, Pak Haris juga mengirimkan salinan bukti korupsi Bagus yang sama persis kepada Kejaksaan Tinggi dan Divisi Anti Pencucian Uang. Langkah ini memiliki dampak ganda. Di perusahaan, bukti korupsi dan konflik kepentingan yang mengejutkan membuat perusahaan Bagus tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan kerja Bagus secara tidak hormat untuk menyelamatkan reputasi global mereka. Di ranah hukum, keterlibatan Kejaksaan Tinggi dan Divisi Anti Pencucian Uang memicu penyelidikan serius yang berpotensi menyebabkan pembekuan dan penyitaan aset Bagus. Kembali ke rumah Bagus, Bu Asih dan Tia histeris setelah mengetahui latar belakang Sonia yang ternyata adalah ratu bisnis
yang tersembunyi. Aku tidak percaya. Wanita itu penipu. Dia membohongi kita semua. Dia punya saham miliaran, tapi dia berpura-pura menjadi ibu rumah tangga miskin. Teriak Tia, menendang sofa. Bu Asih menatap Bagus dengan marah. Ini semua salahmu, Bagus. Kenapa kamu tidak pernah tahu siapa istrimu? Kenapa kamu menceraikannya tanpa mengamankan sertifikat rumah itu terlebih dahulu? Sekarang kita terancam kehilangan segalanya. Bagus terduduk lemas. Ia menyadari kebodohannya. Fitnah 70 juta yang ia percaya telah dilemparkan oleh ibu dan adiknya, kini memicu terkuaknya pengkhianatan karirnya sendiri yang jauh lebih besar. Ia kehilangan pekerjaan, terancam di penjara, dan asetnya terancam disita. Semua karena ulah dua wanita di sampingnya yang serakah. Di tengah kehancuran mental dan emosional Bagus, Bu Asih dan Tia hanya memikirkan uang. Mereka buru-buru mencari cara untuk menyelamatkan uang 70 juta hasil curian mereka dari jangkauan hukum. Mereka lupa bahwa tujuan utama Sonia adalah membuat mereka kapok, dan kehancuran karir Bagus adalah awal dari penderitaan finansial mereka. Pagi itu, di markas kecilnya, Sonia menerima email yang sangat dinantikannya dari Pak Haris. Judul email itu singkat namun penuh makna. Misi selesai, keputusan resmi. Sonia membuka lampiran dokumen itu. Surat resmi dari perusahaan Bagus menyatakan bahwa Tuan Bagus diberhentikan dengan tidak hormat, dismissed without honor, karena pelanggaran etika profesional, konflik kepentingan yang tidak dilaporkan, dan keterlibatan langsung dalam kebocoran informasi strategis perusahaan. Reputasi Bagus hancur total. Surat itu juga menyatakan bahwa perusahaan akan bekerja sama penuh dengan Kejaksaan Tinggi dan Divisi Anti Pencucian Uang yang telah menerima laporan terkait Bagus. Kita berhasil, Win, bisik Sonia kepada Wina, yang sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Karirnya sudah hancur. Ini adalah hal yang paling ditakuti oleh Bu Asih dan Tia. Wina memeluk Sonia. Aku bangga padamu, San. Kamu melakukannya dengan sangat bersih. Kabar pemecatan Bagus tidak hanya menyebar di internal perusahaan, tetapi juga menjadi desas-desus panas di lingkungan profesional dan sosialita kota. Reputasi Bagus yang tadinya cemerlang sebagai manajer muda yang menjanjikan, kini berubah menjadi aib nasional. Di rumah, Bagus, Bu Asih, dan Tia sedang mencoba mencari penasihat hukum untuk menghadapi gugatan cerai Sonia. Mereka masih yakin bahwa mereka bisa membalikan keadaan di pengadilan dengan menuduh Sonia sebagai pencuri sertifikat. Tiba-tiba, telepon Bagus berdering. Itu adalah atasannya, yang menelepon untuk terakhir kalinya. Setelah menutup telepon, wajah Bagus berubah menjadi abu-abu. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Aku dipecat. Gumam Bagus, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Asih segera histeris. Apa? Tidak mungkin. Mereka tidak bisa melakukan itu. Itu penghinaan. Karirmu adalah segalanya. Mereka bilang aku pengkhianat. Mereka bilang aku korupsi. Mereka bilang aku bekerja untuk pesaing. Semuanya hancur. Bu, semuanya. Bagus menjambak rambutnya, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kehancuran itu tidak berhenti di ranah profesional. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pengumuman pemecatan, Kejaksaan Tinggi, yang didorong oleh dosier Sonia dan laporan resmi dari perusahaan Bagus, bergerak cepat. Beberapa mobil hitam dengan petugas resmi tiba di depan rumah Bagus. Mereka membawa surat perintah dari pengadilan untuk pembekuan dan penyitaan sementara beberapa aset Bagus yang dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Penyitaan itu terjadi di depan mata tetangga dan Bu Asih serta Tia. Petugas menyita mobil mewah Bagus, membekukan beberapa rekening banknya, dan bahkan memasang label penyitaan sementara di beberapa properti investasi atas nama Bagus. Bu Asih dan Tia benar-benar putus asa. Status sosial mereka runtuh di hadapan tetangga yang selama ini mereka remehkan. Ibu dan anak itu berlari keluar, mencoba menghentikan petugas, tetapi sia-sia. Tidak. Kalian tidak bisa mengambil mobil ini. Ini milik anak saya. Dia tidak korupsi. Mantan istrinya yang pencuri, teriak Bu Asih kepada petugas. Petugas itu hanya menunjukkan dokumen resmi. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Tuan Bagus sedang diselidiki atas kasus yang lebih serius dari sekadar pencurian rumah tangga.
Silakan hubungi pengacara Anda. Saat itulah, Tia menyadari satu hal yang paling penting. Uang 70 juta yang mereka ambil dari rekening Bagus. Uang itu mereka gunakan untuk membeli perhiasan dan tas mewah. Bu, 70 juta. Uang itu, kita harus menyembunyikannya, bisik Tia panik kepada Bu Asih. Terlambat, Tia. Semua rekening Bagus sudah dibekukan. Kita tidak bisa menarik uang itu, jawab Bu Asih, air mata mengalir deras, bukan karena sedih, tetapi karena takut miskin dan kehilangan kehormatan. Bagus hanya bisa melihat kehancuran itu dari balik jendela. Ia menyadari ironi yang menyakitkan. Ia mengusir Sonia karena fitnah 70 juta yang ia yakini, dan kini, ia kehilangan seluruh karir dan asetnya karena kejahatan korupsi yang ia lakukan sendiri. Ia melihat ibu dan adiknya yang histeris, bukan karena sayang padanya, melainkan karena takut kehilangan kekayaan. Sore harinya, Bagus menerima satu lagi surat resmi. Pemberitahuan sidang pertama gugatan cerai dari Sonia. Sonia tidak hanya menuntut cerai dan hak asuh. Melalui Pak Haris, Sonia juga meminta pengadilan untuk memasukkan bukti pemecatan tidak hormat dan status tersangka korupsi Bagus sebagai faktor pertimbangan utama dalam putusan cerai, khususnya dalam hal penentuan tunjangan dan pembagian aset yang tersisa. Bu Asih dan Tia kini benar-benar terpuruk. Mereka kehilangan karunia Bagus. Dan kini mereka harus menjual perhiasan dan tas mewah mereka untuk membayar pengacara yang akan membela Bagus di pengadilan dan mencoba membersihkan namanya di hadapan kejaksaan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Sonia yang mereka sebut, wanita tidak berguna, telah kembali, bukan dengan pisau, melainkan dengan dokumen hukum dan jejak digital yang mematikan. Penderitaan finansial dan kehinaan sosial yang mereka rasakan saat itu adalah awal dari hukuman yang dijanjikan Sonia, yang membuat mereka benar-benar kapok. Gugatan cerai dari Sonia telah didaftarkan. Tanggal sidang pertama telah ditetapkan, tetapi fokus utama Bagus, Bu Asih, dan Tia saat ini adalah bagaimana menyelamatkan diri dari penyelidikan korupsi yang mematikan dan telah menyebabkan Bagus kehilangan pekerjaan serta asetnya. Rumah mewah mereka kini terasa seperti sangkar. Telepon dari kerabat dan teman-teman tidak lagi berisi pujian, melainkan pertanyaan tentang kebenaran berita memalukan yang menyebar. 3 hari sebelum sidang cerai, Bu Asih membuat keputusan drastis. Ia tidak bisa menerima kehancuran ini. Ia harus mencari Sonia. Ia yakin, jika mereka bisa meyakinkan Sonia untuk menarik tuntutan perdata dan meredam bukti-bukti korupsi Bagus, setidaknya mereka bisa membeli waktu untuk menyelamatkan nama baik mereka. Dengan sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki, Bu Asih dan Tia memaksa Bagus untuk mengantar mereka ke alamat Wina, sahabat Sonia, yang mereka yakini menjadi tempat persembunyian Sonia. Saat mereka tiba di depan apartemen sederhana Wina, mereka merasa jijik. Mereka yang terbiasa dengan kemewahan, kini harus mengemis di lingkungan yang mereka anggap rendahan. Bu Asih menekan bel dengan kasar. Pintu terbuka, dan Wina berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. "Kalian? Mau apa kalian di sini?" tanya Wina tajam. "Kami ingin bertemu Sonia. Kami harus bicara dengannya. Ini masalah keluarga," teriak Bu Asih, mencoba mendorong masuk. Wina menghalangi pintu. "Tidak ada masalah keluarga di sini, Nyonya. Yang ada hanyalah masalah hukum dan masalah hati nurani. Sonia tidak mau bertemu dengan kalian." Bagus, yang kini tampak kuyu dan tidak terurus, maju ke depan. "Wina, tolong. Aku hanya ingin bicara dengan Sonia. Aku tahu aku salah. Aku ingin meminta maaf." "Meminta maaf?" Wina tertawa hampa. "Setelah kamu menalaknya, mengusirnya bersama 2 anak kecil karena fitnah, dan setelah kamu menghancurkan hidupnya, maafmu tidak ada harganya, Bagus. Sonia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri, tanpa kamu." Mendengar perdebatan itu, Sonia keluar dari balik ruang tamu. Ia berjalan tenang, memancarkan aura kekuatan dan wibawa yang sama sekali berbeda dari wanita yang pernah mereka remehkan. Ia tidak lagi menggunakan pakaian sederhana. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, menunjukkan statusnya yang sesungguhnya sebagai seorang profesional sukses. Melihat penampilan Sonia yang kuat, Bu Asih dan Tia terdiam sejenak. Mereka menyadari, mereka salah besar tentang siapa Sonia. "Sonia, tolong. Kamu tidak bisa melakukan ini pada anakku." Bu Asih langsung bersimpuh di depan Sonia,
Air mata palsu mengalir deras. Kamu tidak bisa menghancurkan karir Bagus. Dia kan ayah dari anak-anakmu. Tarik semua tuntutan itu, sayang. Ibu mohon. Tia ikut berlutut. Kak Sonia, aku tahu kamu baik. Kamu tidak akan tega melihat Kak Bagus di penjara. Kami janji akan berubah. Kami akan memperlakukanmu seperti ratu jika kamu kembali. Sonia hanya berdiri tegak, memandang mereka dengan tatapan datar, tanpa sedikit pun emosi. Terlambat, jawab Sonia, suaranya pelan namun menusuk. Kalian punya kesempatan. Kalian punya waktu 5 tahun untuk menghormatiku. Tapi kalian memilih untuk berbohong, memfitnah, dan mengusirku bersama anak-anakku. Tapi 70 juta itu. Dia yang mencuri 70 juta dan menggadaikan sertifikat rumah. Bu, teriak Bagus, mencoba menggunakan fitnah lama sebagai alat tawar. Sonia tersenyum sinis. Masih berani berbohong. Bagus? Di depan Bu Asi dan Tia? Sonia kemudian mengambil ponselnya, yang sudah ia siapkan. Ia menekan tombol play. Suara rekaman percakapan di bab 1 yang ia rekam secara diam-diam terdengar jelas. Tia, uang itu, dan sertifikat itu. Sempurna. Bu Asi tentu saja berhasil. Tia, Ibu sudah merencanakan ini sejak lama. Sekarang Bagus benar-benar di tangan kita. Uang itu, lumayan untuk permulaan kita. Tia, aku tidak menyangka ide memalsukan tanda tangan di berkas gadai itu bisa semulus ini. Bu. Rekaman itu berakhir. Keheningan yang mematikan menyelimuti mereka. Wajah Bu Asi dan Tia pucat pasi, menunduk ketakutan. Bagus menatap ibu dan adiknya dengan mata memerah karena dikhianati. Apa maksudnya ini, Bu? Tia? Kalian yang melakukannya? Kalian memalsukan tanda tangan Sonia dan mengambil 70 juta itu? Tanya Bagus, suaranya bergetar antara amarah dan penyesalan. Bu Asih dan Tia tidak bisa lagi mengelak. Mereka sudah tertangkap basah. Tia mulai menangis terseduh-seduh. Maaf, Kak Bagus. Kami hanya ingin kamu menceraikan Kak Sonia. Kami ingin hidup mewah dari uangmu. Kami pikir dia akan pergi begitu saja. Bu Asi mengangkat wajahnya, yang kini dipenuhi rasa malu dan takut. Maafkan Ibu, Bagus. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Sonia tidak pantas untukmu. Ibu hanya ingin menguji kesetiaanmu, Nak. Konfrontasi terakhir itu adalah momen kebenaran yang kejam. Bagus akhirnya sadar bahwa ia bukan hanya dipecat karena kesalahannya sendiri, tetapi ia juga telah mengkhianati dan mengusir istri yang benar-benar setia karena kebohongan dua wanita serakah yang selama ini ia puja. Bagus menatap Sonia, penyesalan dan rasa malu yang mendalam terpancar dari matanya. Sonia, aku minta maaf. Aku bodoh. Aku percaya pada mereka. Aku mohon, tarik laporan korupsi itu. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan kembalikan 70 juta itu. Aku akan memohon agar kamu mau kembali. Sonia menggelengkan kepala, tatapannya dingin. Tidak ada lagi jalan kembali, Bagus. Rekaman ini bukan hanya untuk membuktikan kepolosanku. Rekaman ini adalah bukti pengakuan kejahatan ibu dan adikmu, yang akan saya serahkan ke pengadilan cerai dan juga kejaksaan. Kalian telah menabur angin, dan sekarang kalian akan menuai badai. Sonia menunjuk ke pintu. Kalian telah merayakan kemenangan palsu di atas penderitaanku. Sekarang, rasakan kehancuran kalian sendiri. Pergilah. Kita bertemu di pengadilan. Bu Asi dan Tia, dengan isak tangis putus asa, terhuyung-huyung keluar dari apartemen. Bagus menatap Sonia untuk terakhir kalinya, matanya penuh penyesalan yang terlambat. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi 2 batu kerikil yang beracun. Hari sidang cerai tiba. Ruang pengadilan dipenuhi ketegangan. Di satu sisi, ada Sonia yang didampingi oleh Pak Haris dan Wina. Sonia tampak tenang dan berwibawa, memancarkan aura seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatan dirinya. Di sisi lain, ada Bagus yang didampingi oleh pengacara seadanya, dan di belakangnya, Bu Asi serta Tia duduk dengan wajah tertunduk, penuh kecemasan. Sidang berjalan cepat. Tim hukum Sonia mengajukan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Akta cerai talak Bagus, bukti rekaman pengakuan fitnah dari Bu Asi dan Tia, serta yang paling memberatkan,
surat resmi pemecatan tidak hormat bagus dan dokumen yang menunjukkan ia kini menjadi subjek penyelidikan kejaksaan atas kasus korupsi. Ketika giliran Sonia bersaksi, ia berbicara dengan suara yang tegas dan emosional, menceritakan bagaimana ia diusir bersama kedua anaknya karena fitnah keji, padahal ia adalah seorang istri yang setia dan pekerja keras. Ia menunjukkan kepada hakim bahwa ia bukan hanya korban fitnah, tetapi juga korban dari keserakahan yang membutakan mata suaminya. Hakim memutuskan dengan cepat dan tegas. Mengingat bukti pengakuan fitnah, kekerasan psikologis berupa pengusiran, dan status Bagus yang kini terancam hukuman pidana, hakim memutuskan. Perceraian resmi dikabulkan. Hak asuh penuh kedua anak jatuh kepada Sonia, mengingat lingkungan rumah Bagus yang tidak stabil dan moral yang buruk. Bagus diwajibkan memberikan tunjangan nafkah yang besar kepada Sonia dan anak-anaknya dari sisa aset yang tidak disita, sebagai kompensasi atas kerugian emosional dan material. Sertifikat rumah yang difitnahkan Sonia untuk digadai, dinyatakan sebagai harta yang diperoleh selama pernikahan, namun kepemilikan dan hak pakai diserahkan kepada Sonia. Keputusan itu adalah pukulan telak yang mengakhiri segalanya bagi Bagus. Ia kehilangan istri, anak, karir, reputasi, dan sebagian besar hartanya. Ia menoleh ke belakang, menatap Bu Asi dan Tia, yang wajahnya kini dipenuhi air mata dan penyesalan yang terlambat. Mereka tahu, ini adalah akhir dari kehidupan mewah mereka. Sonia meninggalkan ruang sidang dengan kepala tegak. Ia tidak lagi melihat Bagus dan keluarganya. Baginya, mereka adalah lembaran yang sudah ditutup. Akhir yang baru dengan hukuman yang setimpal. 2 tahun kemudian, Sonia sukses besar. Ia menggunakan keahliannya di bidang strategi dan konsultasi bisnis, dan kini ia menjadi pemilik penuh dari perusahaannya sendiri yang berkembang pesat. Ia tinggal bersama kedua anaknya di rumah impian yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Ia dan Wina menjadi mitra bisnis, dan hidupnya penuh dengan kehormatan dan kebahagiaan sejati. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran dan integritas akan selalu menang melawan kebohongan dan keserakahan. Sementara itu, Bagus tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan layak setelah kasus korupsinya. Ia hidup dalam keterbatasan, uangnya habis untuk membayar denda dan biaya hukum. Ia menyesali kebodohannya seumur hidup, menyadari bahwa ia membuang wanita berkelas demi mendengarkan hasutan 2 wanita serakah. Bu Asih dan Tia merasakan pahitnya hidup. Setelah Bagus tidak punya penghasilan, dan rumah mereka disita untuk menutupi hutang, mereka terpaksa menjual perhiasan dan barang-barang mewah untuk menyewa rumah kecil. Mereka yang dulu diagung-agungkan, kini dicemooh oleh masyarakat. Mereka akhirnya menyadari bahwa Sonia benar. Pembalasan yang paling menyakitkan bukanlah jeritan, melainkan kehancuran finansial dan sosial yang abadi. Mereka benar-benar kapok seumur hidup, dihukum oleh konsekuensi dari perbuatan jahat mereka sendiri. Sonia berhasil. Ia tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga memberikan hukuman yang paling setimpal kepada mereka yang telah menyingkirkannya. Ia mendapatkan kembali martabat dan kebahagiaannya, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi meredam potensinya demi orang lain. Jangan biarkan keserakahan dan fitnah menghancurkan hidup Anda. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian, kecerdasan, dan kesuksesan yang membuat para pembenci menyesal seumur hidup.